Baik, mohon maaf tadi internetnya mati dan sekarang udah aktif ya. Saya udah switch jaringan malah ternyata bisa lagi. Baik, terima kasih teman-teman atas, kehadirannya dan ini coba-coba majukan ya dari jadwal karena ternyata pagi kosong dan tadi saya pagi juga kuliah ya, jadi sekaligus bisa langsung setelah selesai tadi yang pagi, bisa langsung diisi untuk, yang kedua ya. Baik, untuk semester ini nanti akan saya bersamai di mata kuliah Etika Teknologi Informasi ya, dari yang angkatan sebelumnya, angkatan pertama itu saya yang mengampu untuk mata kuliah ini. Tapi kemudian yang kedua digantikan oleh Pak Singgih ya. Tapi untuk semester ini akan kembali ke saya kembali ya. Jadi mata kuliah ini mungkin kalau teman-teman coba cari di eh, universitas lain itu tidak banyak yang menyelenggarakan. Sebentar ini saya kok jadi sebentar udah saya jadi host. Siap. Saya izin share screen dulu ya biar ada tampilannya. Oke. Dan meskipun saya share screen, jangan khawatir bahwa saya masih bisa melihat teman-teman ya. Jadi saya masih bisa karena saya di sini menggunakan dual monitor, jadi yang masih ketiduran kelihatan gitu ya. Baik. Eh untuk presensinya nanti saya share setelah di pertengahan ya, biar rame dulu. Baru karena nanti biasanya kalau sudah di share kemudian ada yang join belakangan biasanya nggak dapat linknya gitu ya. Jadi biar semua dapat linknya, saya share di akhir biasanya. Baik, untuk mata kuliah Etika Teknologi Informasi seperti saya singgung tadi bahwa tidak semua, tidak semua universitas yang membuka prodi Teknologi Informasi atau TI itu, ada mata kuliah ini gitu ya. Jadi ada mata kuliah, etika tidak semuanya karena, kebetulan di TI sendiri itu untuk mata kuliah ini kita ambil dari kurikulumnya ACM ya. Jadi, ada Association Computer Machinery namanya, itu asosiasi IT untuk tingkat dunia. Kalau di Indonesia namanya mungkin, Aptikom ya, tapi kalau di dunia namanya ACM ya. Jadi Associate, eee, Computer Machinery namanya. Jadi itu yang membuat kurikulumnya dan kita mengadopsi, di sana ada computer ethics ya. Jadi computer ethics cuman karena kita, prodinya adalah teknologi informasi kemudian kita coba, akan kita coba untuk apa ya, penyesuaian menjadi etika di bidang teknologi informasi ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman cari referensinya ya, nanti referensinya silakan bisa dicari, biasanya namanya computer ethics ya, komputer etika ya, jadi seperti itu. Baik, saya coba aktifkan pointernya dulu, ya. Ini karena pertemuan pertama, mohon maaf sekali, jadi baru pertemuan pertama setelah 1 bulan kuliah ya. Jadi mungkin teman-teman di mata kuliah yang lain mungkin sudah 4 kali pertemuan, sudah hampir meet ya. Di mata kuliah ini baru bisa terlaksana sekarang, karena kemarin, akan saya share materinya langsung, cuman saya kalau misalnya hanya share materi, rasanya itu ada yang kurang gitu. Maksudnya kalau tidak langsung bertatap muka mungkin meskipun masih secara virtual, ada yang masih nggak ngeh lah rasanya maksudnya sehingga memang tetap harus ada tatap muka ya sehingga saya usahakan sebisa mungkin makanya hari ini ada beberapa yang janjian di kampus cuman saya cancel semua karena biar bisa Zoom dari rumah karena saya lebih nyaman Zoom dari rumah daripada dari kampus ya. Baik, selanjutnya ini aturannya masih sama untuk, yang penting mungkin untuk platform yang saya gunakan, platformnya masih yang utama saya masih menggunakan Google Classroom ya, untuk Elijo belum banyak saya explore, tapi nanti akan saya buatkan kelas di sana sehingga teman-teman juga masih bisa join untuk di, Elijo ya, sehingga platform yang diciptakan atau dibangun oleh kampus, itu bisa digunakan oleh teman-teman gitu ya. Kemudian nanti ketika ada terlambat atau lain sebagainya mungkin saya akan sampaikan di grup ya, karena terima kasih sudah membuatkan grup.
sehingga grup saya udah sangat-sangat banyak jadinya ya. Jadi karena setiap kepanitiaan, setiap acara itu mesti ada grupnya ya. Kemudian ini masih komposisi yang sama sehingga ini yang perlu diperhatikan, dan seperti biasa bahwa di mata kuliah saya juga nilai itu bukan sesuatu yang sulit ya, yang penting teman-teman kooperatif, kemudian sesuai dengan yang diinginkan, ada tugas, rajin masuk ya, presensi ada, presentasi, tugas, UTS, UAS itu juga kalau sudah ada komponen-komponen itu, saya yakin nggak akan banyak yang bermasalah dengan nilai saya ya. Cuman untuk di mata kuliah ini mungkin untuk UTS dan UASnya bentuknya tidak bisa project kemungkinan ya, karena memang ini mata kuliah yang teori banget ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menyimaknya sambil tiduran ya, sambil rebahan ternyata malah ketiduran gitu ya. Dan ini juga banyak yang tidak diaktifkan videonya, saya yakin juga karena sambil tiduran ya. Jadi biar nggak kelihatan dah, atau kalau nggak bolos online gitu ya. Oke, selanjutnya untuk pengantar ini karena masih baru ya. Ini berarti saya unmute ya sebentar. Ini saya mana ini? Untuk nah, panelnya mana ya? Ini kenapa panelnya hilang? Sebentar. Kontrol Alt Shift H. Nah, saya stop ya. Oke, saya share kembali. Ini nggak bisa digeser sini nggak sih? Oh bisa, oke. Berarti saya biarin di sini aja. Oke, saya lanjutkan, Sri. Karena kontrolnya ternyata pakai apa namanya? Pakai shortcut ternyata. Bagaimana menurut Anda ini harusnya sih kalau pas kuliah offline saya bisa sambil interaksi ya, cuman karena online mungkin teman-teman nggak tahu ini masih aktif apa enggak juga nggak tahu ya. Karena biasanya dengan join tinggal gitu, tinggal kemana gitu, tinggal ke pasar dulu apa piye. Oke deh, ini yang apa, teman-teman bisa unmute audionya dan bisa apa, memberikan pendapatnya dulu. Kita sambil brainstorming dulu, silakan di unmute aja dulu kalau misalnya ada yang punya pendapat. Yang pertama itu tentang download lagu di internet. Pertanyaan yang pertama adalah apakah ini legal? Silakan, mau ada yang mau berikan Tidak, Pak. komentar silakan. Monggo Mas. Mas siapa Mas? Nama saya Wawan Prastiantoko, Pak. Oke, Semester monggo Mas 3 TIB. Prastia Menurut saya Hana. itu tidak legal, Pak. Tidak legal ya. Solusinya biar Mas? Ada solusi enggak gitu Mas? Ketika itu enggak legal. Belum, Pak. Hah? Belum. Yang lain monggo silakan. Ini ada yang meng-unmute, ada Mbak Monica Apriliani meng-unmute. Silakan Mbak kalau mau berkomentar.
Mas Heri Setiawan juga sudah meng-unmute, monggo Mas. Siapa aja yang mau ngomong boleh, silakan. Bebas. Mas Heri dulu, Pak. Oh, Mas Heri dulu. Monggo Mas Heri. Saya sih. Oh, Mas Heri nggak tahu ini kemana ini. Bobo kayaknya. Semoga Mbak Monica mungkin nggak apa-apa. Menurut saya hukumnya sah-sah aja, Pak, asal kita tidak merugikan satu sama lain. Sama aja kayak kita download lagu kan menguntungkan si penyanyinya supaya terkenal lagunya. Oh, gitu. Jadi keuntungannya dari sisi terkenalnya ya. Ya, oke. Iya, lebih Dari ke pendapat populer Mbak lagunya. Monica. Ya, jadi ini ada dua pendapat yang kontra ya. Jadi ada yang tadi dari Mas Prastia. Namanya siapa Mas? Prastia Handakai ini namanya di sini. Iya, Pak. Nama Oh. saya Wawan Prastio Handoko, Pak. Oh lah, ini Hando apa tulisannya nih? Dari Mas Prastio Handoko tadi apa? Ilegal ya Mas? Legal apa legal? Ilegal? Ya, ilegal, Pak. Oh, Karena ilegal. itu Oke. sebenarnya merugikan bagi seniman pemilik Oke, lagu, sip. Pak. Ya, oke. Kalau dari Mbak Monica ternyata boleh-boleh aja Mas karena dia semakin terkenal gitu katanya. Yang lain mungkin ada pendapat ketiga. Yang lain mungkin Mas Heri tadi kayaknya unmute. Nah, ya Mas Ferry nih. Monggo Mas. Mas Ferry apa Mas Heri monggo. Monggo Mas Heri dulu. Ah, maka Mas Heri. Kamu suaranya hilang. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Oke, makasih. Sama-sama. Loh, kok malah mati? Yang lain mungkin ini pada kemana sih? Ini kayaknya perlu dipanggil nih kayaknya nih. Siapa ini? Harus ditunjuk kayaknya nih. Mbak Dea Oktaviana mana ini? Aktif nggak Mbak? Hadir Pak. Oke, siap. Silakan Mbak. Monggo. Pendapatnya gimana Mbak? Kalau lihat lihat fenomena download lagu nih. Jadi saya yakin mungkin teman-teman pernah mengakses alamat ini ya. Iya benar sering. Ya, monggo Mas. Monggo Mbak, sorry. Mbak Dia silakan. Oh, mungkin di sisi lain merugikan, ya. Menguntungkan juga, Pak. Oh, gitu. Merugikannya seperti apa? Menguntungkannya seperti apa kira-kira? Menguntungkannya itu mungkin artisnya tambah terkenal, tapi kan hak ciptanya itu loh, Pak. Oke, hak ciptanya gitu ya. Iya. Oke, sip. Terima kasih. Ini udah agak ke tengah, ini ada dua pendapat dari Mbak Monica dan dari Mas Prastio digabung oleh Mbak Dia. Satu lagi mungkin? Satu lagi silakan. Mau ada? Mas Triwin Steel coba ini sambil nyoba. Ini yang saya panggil yang nggak ada namanya ini. Nggak ada fotonya ini biasanya. Pada bawaan dulu. Moga Mas. Pendapatnya gimana Mas? Halo Mas. Ini saya kan mic saya mati Pak gitu sambil ngomong tapi. Halo Mas, udah di unmute loh Mas ini. Halo Mas Triwin Steel. Wah, ini hilang kayaknya nih. Yang lain berarti. Mas Arif Wahyu. Mas Arif? Hadir Pak. Oh, monggo Mas Arif. Ya, kalau menurut saya itu ilegal Pak. Oh, ilegal, oke. Terus solusinya kira-kira Mas? Ya karena apa? Kalau solusinya sih karenanya dulu tadi nggak apa-apa, diteruskan dulu. Karena apa? Itu ya karena itu tadi ada hak cipta, undang-undang hak cipta itu loh. Oke, sip. Terus solusinya apa Mas? Tadi kayaknya udah sempat ngomong. Kalau untuk solusi sih belum ada Pak. Maksudnya agak susah juga itu. Oke, siap. Maksudnya kan kalau kayak layar kaca 21 kan itu sudah take down. Tapi kalau Stafa Band ini kok dari dulu masih ada itu loh Pak. Masih ada tuh Mas? Gitu. Kayaknya masih ada. Kemarin saya cari juga masih. Udah sering kunjungi berarti Pak. Iya Pak.
ketahuan ini. Oke. Saya udah lama sih kebetulan nggak akses ke Staffa ini, karena nanti sambil kita cari ya. Baik, terima kasih Mas Iya, Arif. iya, Pak. Jadi, Iya. ada berbagai macam pendapat dari Mbak Monica, dari Mas Prastio, dari Mbak Dea, dari Mas Arif ya, terkait Ya, Pak. pertanyaan tentang download lagu di internet itu boleh apa enggak sih gitu loh. Dan kebetulan saya juga sudah lama beralih ya. Jadi kalau secara hukum ya, kita berbicara secara hukum, meskipun tadi mungkin secara manusiawi mungkin Mbak Monica punya pendapat berbeda bahwa dari sisi artisnya itu cepat terkenal gitu ya, jadi semakin terkenal ya. Kemudian ada pendapat yang lain bahwa itu ilegal karena terkait hak cipta ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari sisi hak cipta ya, ini memang ilegal ya, ilegal. Dan solusinya seperti apa? Solusinya sekarang sudah cukup banyak ya, dengan adanya Spotify. Spotify ya Mas Prastio, jadi udah disinggung ya. Jadi bisa melalui layanan-layanan streaming ya, seperti Spotify atau sebentar ini ada chat. Oh ya Mas Riun, maaf Pak, udah di unmute tapi ada yang error. Oke, nggak apa-apa Mas, ini kita sudah memaklumi ya. Emang teknologi harus sering dimaklumi ya. Jadi solusinya tadi sudah dari Mas Prasetyo menyebutkan bahwa bisa melalui layanan-layanan streaming ya, seperti Spotify, Joox, atau sekarang ada YouTube Music ya. Itu juga mungkin bisa ke sana. Nah, itu juga menguntungkan kita bersama sih sebenarnya. Jadi dari sisi kita sebagai penikmat musik juga itu menjadi sesuatu yang nyaman bagi kita gitu, karena kita sambil mendengarkan juga saya mengakses dari yang channel yang official gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa ketika saya pakai Spotify berarti harus bayar Pak gitu. Ya kan ada yang versi gratisnya. Cuma namanya versi gratis kan memang ada beberapa kelemahannya ya. Kelemahannya mungkin ya bisa next lagu per sekian jam cuma 6 kali gitu. Gak bisa milih lagu yang kita inginkan, nanti bentuknya shuffle gitu, diacak gitu. Nah itu kan ya salah satu konsekuensi ya. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa sebenarnya di internet itu nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Mau seperti apapun sebenarnya nggak ada yang gratis ya. Jadi nggak ada yang 100% benar-benar gratis. Kalau misalnya itu gratis ya nanti mesti ada iklannya, ya kan? Nah, iklan itu yang kita bayar gitu. Jadi kita membayar itu ya dari sana. Kita berkontribusi sebagai pengguna itu melalui kita ya menikmati adanya iklan gitu. Jadi seperti itu. Sehingga ya mungkin kalau misalnya nggak mau ada iklan ya versi berbayar gitu. Makanya kemarin di kelas apa saya lupa, ada yang nanya, Pak, cara menghilangkan watermark gimana? Karena dia ngedit video nih, terus kemudian ada watermarknya. Ya kalau mau nggak ada watermarknya ya beli yang berbayar. Jadi beli gitu, kalau mau nggak ada watermark ya beli, solusinya itu. Jadi di mata kuliah etika itu nanti kita akan membahas hal-hal yang terkait seperti itu ya. Nanti ada pembahasan tentang etika profesi dan lain sebagainya akan kita bahas ya. Jadi saya yakin sekarang dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat ya, akan banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi hal-hal seperti itu. Jadi termasuk untuk pelanggaran hak cipta, kemudian mengganggu ketertiban orang lain atau mengganggu privasi orang lain, sangat banyak. Nah ini nanti harapannya kita akan beberapa topik yang akan kita coba diskusikan, dan ada presentasi juga ya. Jadi nanti teman-teman silakan bisa berkelompok nanti untuk kedepannya kita akan ada presentasi gitu ya. Nanti presentasi akan saya berikan akses untuk share screen sehingga kita bisa presentasi. Baik. Selanjutnya ya. Nah ini kalau ini mungkin lebih ke ya jelas sih, maksudnya bahwa atau mungkin ada yang punya pendapat beda Pak, membobol sebuah website itu apakah ilegal gitu atau legal gitu. Silakan, mungkin ada yang memberikan pendapat, silakan. Yang lain dari Mas Prasetyo, Mbak Dea, Mas Arif, silakan. Yang lain kalau ada, atau mau Mas Prasetyo juga boleh kalau misalnya mau ngomong lagi Mas, monggo. Mungkin yang lain lagi pada kemana gitu Mas, monggo Mas. Yang lain aja Pak, ngasih kesempatan buat poin keaktifan yang lain. Nah monggo.
Ini udah ditantangi sama Mas Prastio loh, Mas. Silakan yang lain. Monggo. Mbak Shirley? Nah, ini kayaknya nggak ada nih orang ini. Halo, Mbak. Oh, ini tinggal masak mestinya kayaknya ini. Atau kalau nggak ditinggal kemana gitu. Cuman dihidupin terus tinggal. Mas Riko Dian, Mas. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Silakan. Iya, monggo, Mas. Sip. Kemungkinan ilegal, Pak. Oh, kemungkinan. Kenapa? Ya, salah satunya bisa buat penyelidikan kalau umpamanya membobol. Ya. Terus solusinya apa, Mas? Solusinya ya ditingkatkan lagi keamanan situs webnya, Pak. Oke, sip ya. Yang lain. Terima kasih Mas Riko. Manggilnya Mas Riko ya, Mas ya? Sama, Pak. Ya. Ya. Kita yang lain mungkin ke Mas Aslim nih. Mas Aslim tadi saya sempat kaget karena mungkin ini pakai komputer digunakan bersama-sama Ibu ya, Mas. Jadi loh, kok ada nama Ibu yang tampil. Monggo Mas Aslim. Menurut Mas Aslim gimana? Ya, menurut saya ini ilegal dan merugikan si pembuat website. Oh ya. Oke. Solusinya gimana Mas Aslim? Solusinya ya membuat peraturan hukum atau undang-undang yang tegas dengan sanksi yang tegas. Oke, ya nanti Mas Aslim bisa mengajukan itu ke pemerintah ya. Sepertinya juga undang-undang ITE sudah ada. Tetapi dari dua pendapat ini sebenarnya sudah agak mengerucut ke satu hal yang sama sih sebenarnya, bahwa ya membuat sebuah website itu adalah sesuatu yang ilegal ya. Jadi tidak diperbolehkan ya, meskipun dengan alasan apapun ya. Istilahnya mengganggu ketertiban orang itu memang tidak diizinkan ya, tidak diperbolehkan lah ya. Solusinya ya sama seperti tadi, bagi pemilik website harus meningkatkan keamanannya, atau mungkin solusinya ya yang kalau misalnya ingin belajar dan sebagainya, coba buat sistem sendiri oleh temennya, nanti coba dibobol sendiri dan sebagainya, mungkin itu bisa. Karena terkadang ada beberapa motif ya orang melakukan ini karena mungkin pengen menguji kesaktian, itu bisa aja ya. Jadi pengen nyoba, wah saya sudah kemampuannya sampai seberapa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang mungkin masih banyak kita lakukan bersama ya. Monggo silahkan dari Mas Iksan Dwi Prastio, ini gambarnya lagi main gitar nih kayaknya. Monggo Mas Iksan. Pak. Ye. Ya itu jelas ilegal ya Pak, karena itu bajakan hasil bobolan. Sip. Solusinya apa Mas Iksan? Solusinya ya si pembuat softwarenya itu security-nya ya ditingkatkan lagi, Pak. Oh, security-nya ditingkatkan lagi. Ini kasusnya adalah software bajakan loh, Mas. Iya, Pak. Saya hilang Mas suaranya, Mas. Sinyal kayaknya ya. Oke, lanjut. Dari Mas Iksan ya jelas ilegal ya. Solusinya nanti dari si pembuat software itu ditingkatkan lagi untuk sisi keamanannya. Oke, yang lain dari Mbak Cynthia mungkin. Ini yang muncul di layar saya masalahnya ya. Monggo Mbak. Menurut saya ilegal, Pak. Ilegal. Alasannya apa, Mbak? Ya, alasannya apa ya, Pak? Tanpa alasan gitu ya. Kayak tiba-tiba dia pergi tanpa alasan gitu ya. Iya, bukan itu ya, Pak. Masa dia pergi tanpa alasan tuh bukan urusan saya, Pak. Oh gitu. Kalau solusinya gimana, Mbak, kira-kira, Mbak? Solusinya ya mungkin pengamanannya, Pak. Oh, pengamanannya. Biar nggak dibikin bajakan gitu. Oh, kalau nggak bikin bajakan. Lah ini saya punya software terus dibajak ya masalahnya, terus gimana? Nggak tahu ya, Pak. Oh, nggak tahu. Oke. Yang lain siapa lagi nih? Mas Arif Muntaha, Mas. Mas Arif. Hadir, Pak. Mas. Ya, monggo, Mas. Menurut saya ilegal sih, Pak. Oh, ilegal.
Kenapa Mas kira-kira Menurut Mas? saya ilegal, tapi jika Tapi? kalangan yang belum, tapi menguntungkan bagi kalangan yang belum bisa mendapatkan uang, Pak. Oke, ya betul. Kalau solusinya Kan gimana Mas kira-kira Mas? Terus Mas gimana Mas? Ada pendapat lain? Coba silakan. solusinya sih, kalau membuat software itu diberi trial yang lebih lama gitu, Pak. Oh Biar nggak gitu, banyak pajak. biar lebih lama gratisnya gitu ya? Iya, Pak. Oke, siap. Kalau solusinya apa Mas? Solusinya Mas? Oh tadi ya, yang trial lebih lama ya? Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih Mas Arif. Selanjutnya satu lagi deh. Dari Mas siapa? Dari Mbak Dian Puji deh. Mbak Dian. Iya, Pak. Ya, monggo Mbak. Menurut saya sih ilegal ya, Pak. Soalnya itu mungkin juga mengandung hak ciptanya. Mungkin juga solusinya hampir sama kayak Mas Arif. Kayak waktu untuk percobaannya agak diperpanjang gitu. Nanti kalau misalnya udah kira-kiranya menarik gitu bisa membeli yang aslinya gitu. Oh ya, berarti solusinya beli yang asli aja gitu ya? Iya. Baik, oke. Terima kasih Mbak Dian Puji. Jadi dari semua pendapat yang ada memang menyatakan suaranya satu bahwa memang download software bajakan itu ilegal sebenarnya ya. Cuman terkadang yang jadi pertanyaan adalah mau gimana lagi gitu. Karena apa? Karena teman-teman punya laptop, kemudian butuh software macam-macam, ternyata kok harganya mahal banget gitu ya. Jadi ya mungkin salah satu solusinya silahkan bagi produsen software membuat software yang jangan terlalu mahal misalnya kayak gitu. Ya jadi kalau ya sekarang sudah mulai murah ya. Mulai murahnya dengan beberapa layanan yang menyediakan software itu secara cloud, secara sewa ya. Jadi tidak harus beli penuh ya. Makanya kalau misalnya teman-teman menggunakan layanan yang Office gitu, Office itu kan ada yang versi 360-nya tuh. Ya itu bisa digunakan juga. Karena kalau misalnya versi yang untuk ngetik-ngetik tiap hari gitu, itu kan ada yang versi yang untuk berbayarnya mungkin harganya cukup mahal misalnya bagi teman-teman misalnya. Ada yang harganya sampai 1.500.000 ya dan sebagainya. Butuh Corel gitu. Corel juga harganya juga lumayan ternyata gitu. Begitu ada tugas, ini harus diselesaikan gitu. Jadi excuse-nya, jadi maksudnya apa ya? Mungkin kalau teman-teman mungkin kalau yang masih tatarannya mungkin masih mahasiswa dan sebagainya, itu sebenarnya dulu ada berkembang isu seperti ini teman-teman. Jadi Windows ya, Microsoft itu sengaja tidak mengusik ya, sengaja tidak mengusik adanya pembajakan untuk softwarenya mereka ya. Ya mungkin kalau teman-teman lihat di kampus atau di ini kan banyak juga yang menggunakan ya rata-rata menggunakan yang bajakan ya. Cuman bagi Microsoft itu sengaja tidak diperhatikan. Maksudnya itu sengaja nggak diusik ya. Karena apa? Karena dia hanya ingin menanamkan bahwa ketika teman-teman dari sejak dunia pendidikan itu sudah menggunakan Windows misalnya, kemudian menggunakan Office dan produk-produk turunannya Microsoft, itu bagi mereka sebuah keuntungan. Keuntungannya bagaimana? Keuntungan jangka panjang ya. Keuntungan jangka panjangnya adalah ketika nanti itu sering digunakan, otomatis ketika nanti misalnya Mas Setio kerja misalnya di perusahaan, itu kan otomatis merekomendasikan ke kantornya untuk pakai software itu ya. Misalnya Mbak Dian Puji kerja di mana, itu kemudian begitu ditanya, Mbak kalau misalnya pakai software yang untuk desain grafis kira-kira pakainya apa? Oh pakainya Corel aja Pak misalnya kan. Jadi yang diinginkan adalah rekomendasi-rekomendasi seperti itu ya. Sehingga ketika nanti itu keuntungan jangka panjang ya, keuntungan jangka panjang. Kalau pakai OS pakai apa ya Mbak? Ya bagusnya sih kalau saya biasanya pakai Windows Pak gitu. Akhirnya beli Windows kantornya. Jadi tujuannya itu ya, seperti itu. Kemudian next ini kita skip aja, saya yakin ini juga menjadi wah ini rata-rata berarti kayaknya hari ini memang lebih banyak ke diskusi kayaknya. Yang ini deh. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapat? Ini masih brainstorming semua ini kayaknya. Masa masih saya panggil? Saya Pak izin menjawab. Monggo Mas Handi, Mas Prastio. Kalau menurut saya ini sangat berbahaya Pak, jadi tidak boleh. Solusinya gimana? Karena kalau gimana? membuli di media sosial itu efeknya nggak cuma di lingkungan sekitar tapi di seluruh
dunia mungkin bisa mengetahui kalau orang itu dibully, Pak. Jadi sangat betul. berbahaya. Ya, betul. Jadi masih malah, apalagi di media sosial ya, kalau membuli di kampus mungkin masih yang tahu hanya temannya aja ya. Iya. Tapi kalau di kampus, kalau di media sosial ini semua orang jadi merasa. Ya udah nggak bisa dikontrol kan, kalau cuman di kampus masih bisa ditutup. Ya di kampus masih nyebutin nama bapak masih aman lah ya. Iya, Pak. Oke, yang lain selain terima kasih Mas Prasetyo. Jadi bagus sekali. Yang lain mungkin, ini yang lain pada kemana nih? Ini dari tadi saya tunggu siapa tadi? Ini Mbak Salsabila nih ya, belum aktif nih. Kemana kira-kira? Halo Mbak, kan bener kan? Jadi meme yang beredar di mana? Di beberapa media sosial itu ternyata berlaku juga tentang cara bolos secara online gitu ya, tinggal diaktifin, unmute, kamera matiin, udah gitu ya. Oke, terima kasih Mas Prasetyo, dan ini saya nggak tahu ini video apa, coba kita lihat. Halo Smart People, pernah merasa terganggu nggak sih sama tingkah netizen di media sosial yang asal komentar, post berita palsu, bullying, atau mengumbar permusuhan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga pernah begitu? Wah, jangan sampai Smart People. Meskipun nggak ada interaksi langsung, beraktivitas di media sosial juga ada etikanya. Chef Desk Explains kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak, karena kita punya penonton atau pembaca. Jadi, semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja, jejak digital selama kita hidup bisa gampang banget diakses sama orang. Sekarang, banyak loh perusahaan yang merekrut orang dengan ngelihat medsosnya. Ternyata serius juga ya. Nah, makanya ada 3 hal penting yang Smart People perlu pikirkan sebelum upload atau share sesuatu di media sosial, yaitu privasi, akurasi, dan properti. Yang pertama soal privasi. Smart People, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi atau keluarga. Patah nyebarin informasi privasi ini bisa jadi masalah loh Smart People. Kayak pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, ataupun bullying. Yang kedua, akurasi. Nah, buat kamu yang sering share nih, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang bakal disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan lihat pemberitaan di sumber lain, kredibilitas media, dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax atau fitnah. Kalau bisa juga jangan nyebarin gosip deh. Gosip yang nyebar tanpa kendali bisa bikin resah dan ngerugiin banyak orang. Yang ketiga, properti. Smart People harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video. Itu adalah sebuah gambaran bahwa ini belum share screen-nya ternyata mati. Oke, ternyata tadi mati. Sorry.
Berarti tadi nggak kelihatan ya videonya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nanti biasanya sepertinya ada rekamannya. Karena nggak tahu saya pagi ini beberapa kali internetnya mati. Kadang seperti itu. Baik. Kita akan masuk dulu ke etika teknologi informasi. Jadi kita akan melihat dulu bahwa etika itu sebenarnya apa ya. Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos ya, berarti watak atau tingkah laku seorang. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai etik ya, merupakan prinsip benar atau salah ya. Jadi yang digunakan oleh seseorang ya. Jadi etika itu tentang sesuatu yang benar atau salah. Makanya dari tadi ketika kita diskusi di awal saya sering maksudnya mempertanyakan menurut teman-teman seperti apa ya, sehingga nanti akan ada banyak pendapat-pendapat ya. Pendapat itu boleh beda, jadi nggak harus kita kemudian wah ini ternyata tadi maksudnya salah dan sebagainya, jadi tidak harus seperti itu ya. Jadi pendapat itu boleh berbeda-beda ya. Kemudian prinsip benar atau salah yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya ya. Jadi etik ya atau etika itu sebenarnya konsep ya, konsep benar atau salah. Sehingga makanya kalau misalnya kita berbicara etika, itu kan berarti yang akan muncul itu adalah oh itu orang etikanya baik, itu etikanya jelek misalnya atau tidak bagus misalnya seperti itu. Itu yang akan muncul ya. Tapi secara garis besar bahwa nanti kita harus memiliki tujuannya. Tujuan kita mempelajari etika itu apa sih gitu ya. Ya, yang pertama yaitu mendapatkan konsep yang sama. Konsep yang sama terhadap sebuah penilaian baik dan buruk ya. Terkadang ada beberapa mungkin yang masih kita diskusikan atau masih kita perdebatkan ya, tetapi tidak masalah karena itu berkaitan dengan background orang masing-masing orang ya. Jadi ada yang berbeda pendapat itu tidak masalah ya. Kemudian yang kedua, etika membuat kita memiliki pendirian dan pergolakan berbagai pandangan yang moral yang kita hadapi ya. Jadi ketika sudah ada aturan dalam bentuk etikanya, itu kita sudah punya pendirian sendiri gitu. Bahwa yang ini benar ya udah. Misalnya di masyarakat ada beberapa yang mungkin menganggap bahwa misalnya bullying atau perundungan ya, istilah bahasa Indonesianya perundungan. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu perundungan, tapi kalau bahasa kerennya itu ya bullying ya. Bullying itu ya perundungan gitu ya. Mungkin kita akan melihat bahwa oh ini benar gitu. Menurut saya benar karena ini etikanya harusnya seperti ini. Tetapi ada yang memiliki pendapat yang lain dan itu mayoritas misalnya seperti itu. Ada mayoritas yang punya pendapat bahwa bullying itu nggak masalah gitu. Tapi oke, Mas Ferry jangan dicoret-coret Mas. Ini mau gambar apa nih Mas Ferry? Dilanjutkan Mas boleh. Jadi sebagai informasi bahwa ini juga bagian dari etika ya. Bagian dari etika karena mungkin Mas Ferry malah mikirnya wah ini nggak tahu ini Pak Murhadi paling nggak tahu yang akan nyoret-nyoret siapa. Di sini sudah saya aktifkan. Jadi hide names of annotators itu saya matikan. Kemudian disable annotation sudah saya disable juga. Jadi teman-teman bisa nulis di situ dan kelihatan tapi namanya siapa. Ya, jadi nggak enaknya di situ. Saya tahu yang nulis itu siapa, kelihatan langsung di layar saya muncul. Kemudian yang ketiga, membantu kita tidak kehilangan orientasi dan transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual ya. Jadi tujuan kita mempelajari sebuah etika itu sehingga kita punya arah gitu ya, punya arah bahwa yang baik itu seperti ini ya. Contohnya tadi misalnya bullying, bagi beberapa orang mungkin dulu waktu kita zaman-zaman masih SD, masih apa itu, kita membuli orang itu sangat enak sekali gitu ya. Jadi yang ngece temennya itu sesuatu yang biasa aja gitu ya. Cuman begitu kesini setelah kita mempelajari sebuah etika, itu kemudian oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah gitu ya. Jadi kita ada orientasi, jadi kita tidak kehilangan orientasi. Kemudian yang keempat, membantu kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan objektif ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin di masyarakat kita berlaku seperti apa gitu, kemudian ketika kita sudah mempelajari tentang ada etika itu menjadi juga kita ada bisa berhadapan ya dengan ideologi-ideologi yang berkembang seperti itu. Kemudian kita masuk untuk yang etika teknologi informasi ya, adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi ya. Jadi
etika dalam teknologi informasi itu sebenarnya ada yang versi yang istilahnya baku sudah ditentukan. Misalnya ketika misalnya kita mendapatkan pada suatu saat misalnya teman-teman diminta untuk nge-recovery flash disk milik temannya misalnya. Karena mungkin dikira misalnya Mas Heri misalnya karena bisa merecovery data itu kemudian sama temannya, bro minta tolong dong ini flash diskku kena virus, filenya hilang semua, bisa dibalikin nggak misalnya kayak gitu. Nah etikanya adalah Mas Heri tetap menerima itu, kemudian ketika nanti datanya sudah terrecover, sudah sudah tampil semua, ya etikanya sebenarnya kita nggak boleh buka filenya, terserah isinya apa gitu. Kalau misalnya ingin kita buka, kita harus minta izin dulu sama yang punya. Bro, filenya coba saya buka ya biar pengen tahu apakah datanya benar-benar tercover apa enggak gitu. Jadi kita sebenarnya tidak diperkenankan untuk langsung buka saja filenya ya. Jadi etikanya seperti itu. Meskipun sebenarnya kita punya kemampuan gitu. Sama dengan misalnya ketika kita misalnya punya kemampuan untuk membuka sebuah server gitu, punya passwordnya. Tapi etikanya kan kita tidak boleh gitu. Tidak boleh untuk mengganggu ketertiban ya servernya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dalam masalah etika ini tadi sudah kita lihat di video tadi ya. Meskipun kepotong ya karena tadi tiba-tiba koneksinya mati. Ya tadi Mbak Salsabila juga sempat ngomong, Pak mohon maaf nggak bisa ngomong karena ternyata sinyalnya juga putus-putus gitu. Nggak apa-apa, mungkin karena cuaca ya. Masalah dalam etika teknologi informasi itu yang pertama tentang privacy ya. Privacy itu terkait tentang hak individu untuk mempertahankan informasi pribadinya dia. Ya sehingga kita tidak boleh mengumbar sedemikian rupa data seseorang ya. Data seseorang yaitu privasinya dia. Jadi kita nggak boleh membuka data orang apapun bentuknya. Ya terkait ya mungkin terkait keluarganya, terkait personalisasinya dan sebagainya itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua tentang akurasi ya. Ini pointernya saya hidupkan dulu. Akurasi. Jadi akurasi itu terkait ketepatan data ya. Jadi layanan informasi harus diberikan secara tepat. Jadi sehingga kita tidak boleh hoax dan sebagainya tidak boleh ya. Kemudian yang kedua terkait properti. Ya ini tadi ketika kita menanyakan tentang musik apakah legal apa enggak, ya jawabannya enggak karena itu propertinya orang. Selama kalau misalnya musik itu misalnya atau lagu itu dibiarkan bebas aja ya. Ini kenapa pada out ya? Karena presensinya belum saya berikan loh. Properti ya, perlindungan kekayaan intelektual yang sangat digalakkan oleh HAKI. Jadi orang punya hak terhadap itu. Kemudian akses ya, semua orang berhak untuk mendapatkan informasi ini juga jadi kita tidak boleh menutup-nutupi informasi. Misalnya ada informasi apa kemudian kita tutupi, ya pada dasarnya itu tidak diperkenankan gitu ya. Kemudian ini jenis etika yang ada dalam teknologi informasi nanti akan kita banyak bahas ya. Kemudian etika profesi di kalangan universitas, kemudian kode etik seorang profesional TI, kemudian etika pengguna internet, etika programmer, etika teknologi dalam undang-undang. Nah, ini akan banyak kita bahas ya. Jadi di mata kuliah ini kita akan membahas semua hal ini gitu ya. Oke, ini bagian terakhir ya. Sudah hampir 1 jam. Oke, ini nanti akan saya berikan ya. Jadi ini ternyata belum diedit karena ini memang slide yang belum saya edit yang di belakangnya. Nanti akan saya berikan contoh kasus ya. Nanti akan saya berikan di Google Classroom. Jadi ada kasusnya. Kemudian pilih salah satu kasus yang ditawarkan di sana. Jadi nanti silahkan pilih. Nanti akan secara random akan saya pilih teman-teman di sini untuk ngomong ya. Nanti minggu di pertemuan selanjutnya akan saya minta untuk menceritakan ya. Karena ini yang versi online itu memang memudahkan orang untuk mungkin kalau yang real gitu kadang kalau diminta untuk memberikan pendapat itu kadang sok malu-malu gitu ya. Tapi di versi online seperti ini biasanya lebih pede ya karena nggak dilihat oleh teman-temannya, cuma dilihat oleh kasurnya gitu masih aman gitu ya. Baik, silakan nanti kalau ada mau pertanyaan dan sebagainya bisa di chat ya. Kemudian ini saya stop share dulu, kemudian saya mau membagikan link presensi.
Monggo yang mau presensi bisa langsung presensi dulu sambil kalau mau ada yang bertanya boleh. Jadi mungkin atau ada yang mau sharing terkait etika di bidang teknologi informasi yang ingin diketahui ya, atau yang ingin dipelajari, ingin seperti apa gitu. Monggo silakan bisa sambil presensinya diproses, bisa di copy paste dulu presensinya, siapa tahu tiba-tiba berakhir gitu nanti malah nggak bisa presensi. Monggo silakan misalnya ada yang mau bertanya atau boleh di chat ya. Jadi di yang chat itu boleh bertanya di situ, tidak harus ngomong. Monggo Mas, Mbak, silakan. Tidak ada? Baik, kalau nggak ada nanti akan saya berikan tugasnya di Google Classroom. Jadi untuk platformnya kita masih pakai Google Classroom ya. Kemudian nanti akan kita coba untuk teman-teman minggu depan untuk saya minta untuk memberikan pendapatnya ya. Semua bersiap aja. Karena ini di media online saya akan lebih mudah untuk mendeliver teman-teman untuk sedikit bercerita gitu. Jadi kenapa waktu itu saya banyak memberikan ruang untuk bercerita, karena terkadang yang jadi masalah adalah ada beberapa teman mungkin yang tidak berani mengungkapkan pendapatnya, jadi suruh ngomong malu-malu kayak gitu ya. Jadi di sini nanti tidak ada istilah seperti itu. Jadi semakin teman-teman latihan untuk ngomong, misalnya tadi Mas Prastio tadi ya, Mas Prastio Handoko itu udah berani ngomong, itu udah cukup bagus. Nanti yang lain-lain juga harus mengikuti yang seperti itu, gitu ya. Jadi kalau di PB itu kemarin waktu SOTK saya dengerin Sekprodinya ngomong, pokoknya di PBI nggak boleh ada yang diam-diam gitu. Harus ngomong, harus banyak ngomong. Gitu. Jadi memang mereka didesain untuk banyak ngomong gitu ya. Baik teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang ingin berkomentar, nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan nanti kalau misalnya belum saya share di Google Classroom, saya diingatkan ya, karena kadang videonya biasanya saya upload ke YouTube dulu, nah biasanya videonya udah ke-upload, tapi filenya malah lupa di-upload gitu, biasanya seperti itu. Baik, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.